Jadi saya kan katakan laporan saya terhadap akun-akun ini serius untuk memberi efek jera kepada mereka-mereka yang dengan suka-suka menghina, merendahkan, memfitnah orang yang sedang menyampaikan pendapat hukumnya. Nah karena itu ya sudah, nanti setelah selesai diperiksa semua ahli, tunggu bagian kalian satu-satu. Kalau Anda jago, mestinya Anda tidak hapus. Kalau Anda hebat, harusnya Anda tidak tukar. Ini ada yang di-change, nama akunnya dirubah. Tapi kita periksa dapat juga gitu. Kan saya punya ahli IT juga. Dan kita sudah punya tim untuk mendalami itu semua. Adapun terkait dengan saudara Farhad Abbas, itu laporan saya juga di Krimum ada, dan sudah ada pendalaman. Yang juga akan kita coba nanti mengaitkannya dengan undang-undang IT. Jadi ini hal yang menurut saya sangat serius. Saya tidak ingin mencari musuh, kecuali orang itu menimbulkan masalah hukum dengan saya. Seingat saya tidak pernah ada masalah dengan Farhad Abbas. Termasuk di persoalan saya dengan saudara Richard Lee. Termasuk di urusan saya dengan Hotman Paris. Nggak pernah saya cari masalah dengan Farhad. Tapi tiba-tiba dia nongol dan nyerang saya. Nah sekarang, ketika dia sebelumnya telah minta maaf ke saya, dan saya sudah maafkan, dia ciptakan satu kata-kata yang menurut saya sangat merusak nama baik saya, makanya saya ambil tindakan ini. Jadi seperti itu. Nah, adapun para pemilik akun yang Anda ternyata pengecut, penakut, dan tidak seberani yang Anda sampaikan, ya saya ambil langkah hukum. Saya katakan, saya akan jalan terus, saya akan maju sesuai dengan kebenaran yang saya yakini, dan apapun saya akan pertaruhkan untuk ini. Begitu. Ya, begitu. Yang membeli Abang Desi menjadikan meme tersebut, sejauh ini laporan sudah sampai mana, Pak? Kenapa? Soal laporan yang menjadikan Abang meme itu. Iya. Itu laporan sekarang. Ini tadi laporan saya itu telah diperiksa dan ditunjuk penyidiknya dan dipanggil saya hari ini. Dan itulah saya datang memberi keterangan bersama dengan para saksi saya, Bu Eli Daneti, saudara Aufar Al-Wafi, SH, dan saudara Rahmat Riyadi sebagai tim hukum dari saya, ditambah Bu Ade sebagai saksi. Ini lebih dari cukup, karena unsurnya telak gitu. Nah sudah, kita mau lihat sekuat apa dia, sehebat apa dia yang membuli saya, yang dengan berani mememe saya, sekuat apa dia menghadapi persoalan hukum. Ingat, saya sudah katakan, dulu orang berfilosofi mulutmu harimau, sekarang jarimu singamu gitu. Dia akan menerkam kau gitu. Dan apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda buat di dalam media sosial Anda harus bertanggungjawabkan. Dan saya pikir persoalan Vina Eki tidak ada hubungannya dengan urusan saya, dengan para netizen. Karena saya berprinsip, ingat, jangan geser pemahaman hukum kita bahwa netizen, pendapat netizen, dukungan netizen bukan bahagian dari penegakan hukum. Dan dia tidak termasuk alat bukti untuk melakukan proses hukum. Bang, itu akun real atau akun bodong, yang bikin meme Abang? Saya kira dari beberapa yang kami periksa tadi, itu 80% ada ketemu orangnya, walaupun mereka sudah menukar, walaupun ada yang sudah menutup akun dimaksud. Kan penakut itu. Padahal sengaja saya bacakan kemarin ini supaya saya mancing, dia pasti tutup. Benar dia tutup, tapi kita sudah punya data gitu. Emang saya bego kan? Enggak juga, saya ngerti kok gitu. Saya kira ini hal yang serius dan tidak main-main. Oke? Total berapa akun? Total berapa orang? Foto meme yang kodok itu Bang, cerita Bang. Ada yang kodok, ada yang monyet, ada yang lain-lain. Saya kira orang berekspresi silahkan, tapi jangan menghina orang lain. Saya nggak kenal mereka. Saya tidak kenal mereka. Sekali lagi, saya tidak kenal Anda. Kenapa Anda membuli saya? Pendapat hukum saya, hak saya. Kalau saya salah, laporkan saya, seperti yang saya lakukan kepada Anda. Kalau saya nggak kenal Anda bentuk opini publik dan lain-lain, ya sudah. Adapun terkait dengan persoalan dengan Farhad Abbas, itu urusan hukum, bukan urusan pribadi. Karena dengan Farhad pribadi tidak ada urusan. Dan dia tidak penting bagi hidup saya. Tapi kalau dia menghina, mencemarkan, dan memfitnah saya, sudah resikonya hukum. Itu saja. Begitu juga si pengacara YH itu sok jago gitu ya. Ini Anda, saya ingatkan, jangan terlalu barbar, suka-suka ngomong ya. Kita lirik. Harusnya Anda belajar dari saya. Saya bertarung 2,5 tahun.
Ya, jangan pancing saya. Saya tidak pernah merusak Anda, saya tidak pernah menghina Anda, saya tidak bicara dengan Anda. Kok Anda membawa-bawa nama saya? Sikap saya pengacara saya adalah pengacara Suroto. Pengacara Suroto, dan itu adalah memberi kuasa kepada saya. Sekarang Suroto itu dipertanyakan kesaksiannya. Adakah saya giring? Saya bisa saja buat giring pengulingan opini supaya jadi ramai lagi. Enggak. Saya kalau bisa kasus ini close. Siapa pelaku pembunuhan Vina Eki, itulah yang akan ditindak. Kalau ternyata ada di skenario yang diciptakan oleh orang per orang termasuk oknum kepolisian, silakan sikat dia secara hukum. Saya nggak ada kepentingan dan saya tidak pengacara Rudiana. Dan saya tidak berkenan bersama dia. Saya menjadi pengacara bagi Suroto dan Yosi Ahdian. Pengacara keluarga Vina Eki tahun 2016 dan Suroto saksi pertama. Ditambah saya sebagai praktisi hukum, sudah. Cukup sampai di situ. Terima kasih. Bang, terkait berapa Seko sama pengacara YH, emang apa sih Bang perkataannya Bang? Ya, dia menyebut saya di situ, enggak usah sebut nama, Bu. Dia menyebut saya, ya dia tidak sebut Rasman kura-kura ninja, dia sebut Rasman mulut cabul, gitu ya. Kemudian si botak, kura-kura ninja. Kita lihat nanti rangkaiannya, kalimatnya kan kita pelajari ya. Dan tidak pernah magang. Ini kan tuduhan yang serius. Syarat jadi seorang pengacara untuk disumpah di pengadilan tinggi itu, masuk organisasi advokat itu harus magang. Ya ingat ya, masuk organisasi advokat syaratnya magang. Setelah lulus di organisasi advokat, dites pendidikan, dites, disumpah organisasi, lalu kemudian disumpah pengadilan tinggi, itu syaratnya magang. Dengan enaknya dia mengatakan itu saya tidak magang. Ya sudah, aku mau lihat Anda seperti apa gitu. Emang kalau Anda pakai bendo di kepala Anda, takut saya? Apa itu takut? Roti ya? Hah? Saya mau tahu roti itu kayak apa takut itu. Saya dilaporkan ke polisi oleh si Rasman. Dia akan semakin merana dan saya juga siap untuk melaporkan Rasman. Yang saya lakukan adalah bukan saya menyerang pribadi, tapi ini masalah kebebasan dan kemerdekaan 7 terpidana termasuk Saka Tatal menjadi 8 ya. Itulah yang saya lakukan. Jadi kalau Rasman saya dilaporkan karena saya membela kebenaran, tidak apa-apa Rasman. Karena kau adalah manusia tergolong orang-orang yang tidak akan pernah membela kebenaran. Nah, dan berikut adalah awal mula perseteruan Rasman Arif Nasution PS Netizen hingga dibully muka kodok. Nah, perseteruan Rasman Arif Nasution PS Netizen hingga bulian muka kodok bermula saat pengacara kontroversial di kasus Vina itu mau melaporkan Hakim Eman. Nah, seperti diketahui Rasman memang kerap menyuarakan pendapatnya terkait polemik kasus Vina Cirebon. Dalam kasus Vina, Rasman Nasution diketahui adalah pengacara yang sempat menjadi kuasa hukum mantan Ketua RT Abdul Pasren. Namun belakangan dikabarkan mengundurkan diri dan dia juga dikabarkan menjadi pengacara Suroto, saksi yang disebut-sebut melihat jasad Eki dan Vina di flyover Talun. Nah, puncaknya pengacara Rasman Nasution ini mengancam akan melaporkan Hakim Pengadilan Negeri Bandung yaitu Eman Sulaiman buntut putusan bebas terhadap Peggy Setiawan atas peradilan yang diajukan. Nah, saat itulah dia diserang netizen. Rasman mengaku diteror hingga dimaki-maki oleh netizen gegara getol menyerang Peggy Setiawan. Nah, bahkan kata Rasman, saya diancam, saya diteror oleh netizen, saya dimaki-maki oleh netizen. Nah, mendengar itu, Aiman Wicaksono pun menanggapinya dengan enteng dan tertawa. Nah, saya kira oleh siapa bang? Ada lewat SMS, lewat WhatsApp gitu. Nah, Rasman di situ kemudian menunjukkan beberapa hasil karya netizen yang ditunjukkan ke Aiman. Nah, masa iya netizen yang katanya harus kita dengar, kata Pak Susnodo Aji, abang saya netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia bang? Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang banyak sementara kita orang intelek? Nah, kemudian dia juga menunjukkan sebuah kertas bergambar wajahnya yang diubah menjadi wajah kodok. Nah, terus kata Rasman, saya tunjukkan apakah ini dan ada lagi video kemaluan saya dijahit, dipotong. Apa ini? Kata Rasman. Nah, Rasman mengaku sudah hampir 2 bulan kena bulian netizen dan akhirnya setelah
berempuk dengan keluarga, Rasman akan melaporkan netizen ke polisi. Maka besok jam 10 pagi saya akan melaporkan 4 akun ke salah satu Polres atau Polda Metro Jaya agar orang-orang yang begini diproses secara hukum. Plus 1 orang oknum pengacara saya lihat menyerang saya secara pribadi tetapi tidak mampu berargumen secara hukum. Itu aja kata Rasman Nasution. Dan terkini ada tambahan lagi di mana pengacara Saka Tata juga yang berinisial Y yang diduga itu Pak Yasin juga akan dilaporkan oleh Rasman Nasution. Tapi Pak Yasin itu tidak gentar dengan Rasman Nasution dan Pak Yasin juga akan melawan. Baik, itulah teman-teman informasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.